Kalau kita nggak punya rasa cukup dalam hidup kita, wah, kita akan condong menjadi orang yang serakah. Tanpa kita sadari, kita akan jadi orang yang serakah. Apalagi kalau kita nggak punya hasrat, kita nggak punya kerinduan, kita nggak punya kemauan untuk mau mengerti kehendak Tuhan. Lah, saya sudah nggak bisa ngomong apa kalau soal ini. Tapi mari Bapak Ibu, kita masih punya kesempatan hari-hari ini. Belum ada kata terlambat untuk kita mau memiliki kerinduan yang besar. Kerinduan yang besar dalam kehidupan kita untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang memiliki keserakahan dalam hidupnya, hari demi hari tidak akan semakin dekat dengan Tuhan. Tidak akan semakin berkenan dengan Tuhan. Malah sebaliknya, keserakahan yang ada dalam dirinya akan semakin bertambah besar. Akan semakin bertambah besar. Orang-orang seperti itu akan semakin haus terhadap apapun juga atas dunia ini. Segala sesuatu. Karena memang dia nggak punya hasrat, dia nggak punya keinginan untuk mau mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini sekali lagi, lebih baik saudara jangan jadi orang Kristen daripada saudara jadi orang Kristen tetapi memiliki sikap serakah dalam hidup kita. Apalagi hamba-hamba Tuhan. Aduh, kita harus memiliki sikap hidup, prinsip hidup seperti Yesus. Tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Yesus rela untuk mengosongkan diri. Yesus rela untuk menanggalkan segala kemuliaannya. Nah, bagaimana mungkin kita orang Kristen? Bagaimana mungkin kita hamba-hamba Tuhan bertolak atau bertentangan dengan prinsip hidup yang dimiliki oleh Yesus? Coba kita pikirkan hal ini. Kita mengaku kita anak Tuhan, kita mengaku kita orang Kristen, pelayan Tuhan. Tetapi kita nggak memiliki hasrat untuk hidup sama seperti prinsip hidup yang dimiliki oleh Yesus. Yaitu Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya Yesus rela untuk meninggalkan segala kemuliaan, keindahan yang dia miliki hanya untuk mau melakukan kehendak Bapa di sorga. Mana mungkin kita nggak mengikuti jejak Yesus? Ya, lebih baik saudara jangan jadi orang Kristen lah, supaya saudara tidak terikat dengan hukum ini. Maka dari itu saya seringkali katakan, bagiku yang penting Kristus cukup buat saya. Kristus bagi saya cukup. Kalau Tuhan berkati kita hari ini, puji Tuhan. Dan berkat itu pun kita harus pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan seenaknya kita. Tapi kalaupun Tuhan tidak mengizinkan kita untuk tidak menikmati atau memiliki berkat, baik jasmani, berkat jasmani dalam hal ini, bagi saya no problem. Bagi saya itu bukan satu hal yang utama dalam hidup. Yang perlu kita bangun sekali lagi adalah hasrat, kerinduan yang besar, keinginan yang besar untuk mau mengerti kehendak Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Agar supaya kita sama seperti Kristus. Kan kita orang Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Lah, mana mungkin pengikut Kristus tetapi tidak memiliki prinsip hidup ya seperti yang dimiliki oleh Kristus. Nah, ini saya nggak mengerti orang seperti ini, orang seperti apa. Jadi, orang percaya setiap kita harus bisa memiliki rasa cukup, memiliki rasa puas dengan apa yang ada yang Tuhan percayakan. Dan selalu merasa belum puas ketika kita merasa bahwa masih banyak hidup kita yang perlu kita bereskan. Masih banyak hidup kita yang belum berkenan bagi Tuhan. Nah, ini yang perlu kita bangun, pemikiran seperti ini yang perlu kita bangun dalam hidup kita. Kita harus punya rasa cukup sebagai orang percaya, dan kita harus bisa memiliki rasa tidak puas
jika kita belum berkenan bagi Tuhan. Jangan dibalik-balik. Iya kan? Banyak orang Kristen suka balik-balik firman Tuhan soalnya. Nah, saya harap kita yang menyaksikan renungan ini tidak demikian. Orang percaya harus memiliki rasa cukup, Bapak Ibu. Karena ibadah jika tidak disertai rasa cukup, wah, ibadah itu akan menjadi ibadah yang tidak berkenan bagi Tuhan. Ibadah harus disertai rasa cukup. Ini adalah cara yang tepat, Bapak Ibu, yaitu hasrat yang besar untuk mau mengerti kehendak Tuhan. Hasrat, kerinduan, keinginan yang besar untuk mau melakukan kehendak Tuhan harus terbangun dalam diri kita. Dan kita harus bisa memiliki dan kita harus membangun rasa ketidakpuasan dalam hidup kita jika kita sadar bahwa masih banyak hal yang belum beres dalam hidup kita. Ini harus dibangun dalam diri kita. Mulai dari sekarang kita harus bisa bangun di hal ini. Nah, Bapak Ibu, jika hal ini kita dapat mengerti dan kita dapat lakukan, maka di sini saya boleh katakan bahwa kita pasti akan selesai dengan diri kita sendiri di hadapan Allah.